takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, asani takbiratul ihram wa yata'ayyanu fiha 'ala al-qadir Allahu akbar. Yang kedua daripada rukun sembahyang yang 13 itu takbiratul ihram, naik rukun lah. Rukun kedua dari yang kedua itu takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu, dan ta'yin, arti ta'yin itu mestilah dipastikan pihak pada itu takbiratul ihram atas orang yang mampu melafalkan Allahu Akbar. Allahu Akbar lah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yastaftihu, beliau mengawali as-salata sembahyang bihi bitakbir. Ada di hadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini mansus sebenarnya lah. Yang sudah diterangkan oleh Nabi kita. Kenapa? Karena Nabi kan sallu kama ra'aitumuni usalli ay hala kauni usalli. Tuh PLKL. Setelah ma'rifah jadi hal. Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku, bagaimana cara aku sembahyang. Ya. Bagaimana nih takbirnya? Allahu Akbar yastaqimu salata bih. Rawahul Bukhari. Fala yakfi Allahul kabir. Allahul kabir. Wala kada kawai Ar-Rahman Akbar. Nah, maksudnya Allahu Akbar diganti Ar-Rahman Akbar. Wala tadurru ziyadatun la tamnul isma. Kada mengapa menambah, yang menambah itu tidak menegakkan akan nama Allah. Contoh, ka Allah al-Akbar. Nah, itu ditambah alif lam. Biziyadatil lam. Allahul Akbar. Kada Bapak. Cuman masyarakat ini kumpul. Saja. Wa kadza Allahul Jalilu Akbar fil asah. Ada Bapak juga. La yadurru. Wa tsani, pendapat yang kedua, tadurru ziyadah fi listiqlaliha bi khilafil ula. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua, khilaful asah berarti sahih di sini. Mudarat menambahkan pada itu nang Allah Akbar tadi. Allahul Jalilu Akbar bebut jalil. Kenapa? Karena istiqlalnya hak akad itu Allah Akbar. Semestinya itu Allah Akbar saja. Berasing Allah Akbar. Nabi khilafil ula berbeda. Yang pertama tadi Allahul Akbar. Karena berubah. Kalau ini menambah al-jalil. Berarti nggak tahu hukumnya nih. Ada menambah al-jalil itu nggak tahu hukumnya. Kan kadang mudarat. Ada apa? Pendapat yang sah, pendapat yang sahihnya mudarat. Berarti kalau ikam kada berbuat al-jalil Allah Akbarnya nggak hukumnya. Hah? Nih. Pendapat yang pertama al-asah, Allahu Akbar kada berbuat al-Jalil Akbar itu la yadur, kada mudarat. Pendapat yang kedua mudarat. Nah, lalu kita menyikapi yang perkhilafan itu, ngapa hukumnya bertinggal al-Jalil tidak? Sunnah. Karena khudud min al-khilaf mustahabun. Jadi sunnah jangan berbuat al-Jalil teh. Tapi nak amalan apa, Bapak? Bapak. Nah, amalakannya itu lah. Tapi gawin bintangan sebanyak sunnah ya, tapi dia lah. Lah kada boleh akbar Allah. Kada boleh akbar Allah. Lah. Ai la yakfi al sahih. Kada cukup ati layak itu la yasihhu kada sah. Wajib mengulang berarti. La akbar, la kada boleh akbar Allah. Ada sahih. Li'annahu la yusamma takbiran, karena itu tidak dinamakan takbir. Takbir namanya yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Wasani, pendapat yang kedua, yumna'u dzalik, ditegah demikian itu. Udah boleh juga lah. Wa man ajiza
barang siapa wahwa natiqun orang yang bertutur tadi lemah anil takbir daripada mengucap Allahu Akbar, lemahnya tarajjama anhu bi ayyi lughatin syaa, maka ia boleh bertakbir dengan bahasa terjemah daripada Allah Akbar tadi dengan bahasa apapun yang ia kehendaki. Allah menggadang. Nah, yang gadang itu apa? Besar, ya. Asal catatannya ajiz, lemah. Wala yu'da ila ghairihi min azkar. Kada kau dipalingkan kepada selain itu Allah Akbar dari zikir yang lain. Kalau bang diganti Allah Akbar, diganti astagfirullah. Nah, saking wajibnya itu, wa wajibat ta'allum in qadira alaih walau bis safar ila baladin akhar. Dan wajib ia mempelajari dengan takbir tadi jikalau ia mampu saja mengucapkan takbir lain. Kalau orang bisu gini ya, ada kawainya lah, harus orang bisu. Walau bis safar ila bil akhar. Nah, saking wajibnya itu walaupun ia belajarnya itu dengan pergi ke negeri lain, tulak ke lain. Di kampung ada tuan gurunya buka kampung lain. Biar ayo guru mereka itu pakai orang. Makai luar negeri orang nih. Wajib belajar. Wa ba'da ta'allum, nah kalau setelah belajar la yajibu qada'u ma sallahu bi tarjamati qablah. Nah kalau ini sudah belajar Allahu Akbar, kada wajib mengqadha sembahyang yang ia gunakan menggunakan terjemah qabla ta'allum dari Bapak. Ikam nih di usia 20 tahun, balik 15 tahun, 5 tahun, Allah yang maha besar. Allah yang gadang. Allah nang Bapak. Kasar bang lah bahasa kita dengar. Beda hokela, belok pun bisa besar akhirnya. Tapi ia belajar. Nah, apabila sudahnya belajar, maka sembahyang yang ia kerjakan itu sebelum wayah belajar yang menggunakan terjemah itu kada wajib mengqadha illa ayyakuna akhirahu ma'atamakun minhu akharahu, kecuali ia itu mentakhir akharahu, mentakhirhu akan itu ta'allum, padahal ma'atamakun minhu ta'allum, padahal mungkin saja ia itu mau belajar koler belajarnya. Arti memungkinkan ini orangnya sehat. Sehat. Fa innahu la budda min salatihi bi tarjamah 'inda dayatil waqti li hurmatih. Nah, maka sesungguhnya orang yang lemah tadi dari menuturkan Allahu Akbar, kada boleh kada ia dari wajib sembahyang itu menggunakan terjemah. Allah yang maha besar. Inda dayatil waqti, ketika waktunya mudayyak, ketika waktunya sempit, tapi lihurmatihi, sekedar menghormati waktu. Belajar itu Bapak, wa yajibul qadha li tafritihi bi taqdir, maka wajibnya mengqadha nang mana tadi nang sembahyang menggunakan terjemah tadi. Kenapa litaktihi? Karena ia melampaunya, ketedornya orang itu ditaksir lantaran menunda belajar. Kainagin banyak. Caranya sembahyang ini gini lah. Masyarakat itu lah peduli di lawan sembahyang. Lalu ini cek kontrol ke spesialis. Dari segi bacaan datang ke spesialis tajwid. Oh, ini berubah makna apa ada? Sah apa ada bacaan? Nah, pintangan rukun kaulinya. Kemudian dari segi rukun kauli, rukun fi'linya itu, rukun qalbinya, dari fikihnya datang ke spesialisnya pas kada? Separuh kira beda. Nang pas. Ayo lah. Dimaafkanlah. Aku menuntut, jadi menuntut ilmu. Tergantung. Apabila ilmunya yang dituntut itu fikih dasar bergantung dengan berhubungan dengan masa sembahyang, masih mending dimaafkan. Kan kenapa memaksa kita orang paham atau kawak adanya kan memaksa. Tapi kalau yang dikajinya itu asal tuntut majelis dia sah, majelis dia sah. Itu pada toleransi agama. Wajibnya qadha.
Nah, mana dituntut bisa sah menakib, haulan. Lah. Karena aku mendengar majelis derak-derakan tulak. Ini majelis nang diajarkan ini materinya apa? Itu penting. Materinya tuh apa nang berhajat. Kalau seorang premier kan nang kada boleh kadet bagi seorang. Membuat kisahan warah, nah makanya kadang coba jadi tuan guru sampaikan lawan masyarakat itu materi-materi nang labudak dan kada boleh kada orang untuk berhajat. Sampaikan. Apabila ikam kada menyampaikan, ikam palingkan kepada waktu materi nang kada wajib, sementara ikam tahu ini perlu supply ilmu nang wajib, haram ikam menyampaikan itu. Jadi dosa dia. Ini orang menuntut ilmu ya, hadir di majelis seorang tujuannya ingin melepaskan kewajiban nang labuda nang kada boleh kada tidak rukun sembahyang macam-macam. Ikam kesang si paloi. Hebat. Memalingkan dari nang wajib toh. Ya lah. Dan wajibnya itu di situ mudayyak, sempit. Kada boleh kada toh. Ya lah. Apabila nang sempit itulah kewajiban itu hajat kita. Kayaknya aja lah. Kan takhirul bayan an waqtil hajat lah yajuz. Menunda keterangan bayan, keterangan penjelasan padahal waktu itu berhajat la yajuz, kada boleh. Ngapa makna la yajuz itu? Haram. Lah, haram maknanya. Boleh. Itu kan salah, mana gara-gara orang salah, gara-gara dia. Gara-gara orang salah. Ini wajib lah sampai apa wajib. Makanya membagi ilmu fikih itu nah bagus tuh ilmu fikih itu lah. Bagi ilmu fikih itu bagus. Atau Mukhtasar Al-Hariri bagus juga. Atau Syarah Sikrin bagus juga. Ini fikih-fikih nang kayak itulah. Tauhidnya pun kayak sifat 20 bagus. Nang hajat-hajatnya tuh, nah lain nang hadir ini orangnya sudah rata-rata bujur sembahyangnya. Iya lagi ikan matay, nak kisah paloi lah, gerbus lah, sering kemana lagi. Ini banyak ilmu nang wajib nang perlunya ketahui lah, tapi pada waktu hajat saat itu lah. Perhatikan benar nih materi-materi ini. Berapa minta waktu orang kita lah. Kadang manusia ini gegara apa? Gegara inya itu mencari keridhaan manusia ini. Supaya orang senang, supaya orang suka, banyak jemaah. Napa nang paling dikatuji orang fadilat. Fadilat. Barang siapa membaca ini, tak malakan juga. Sampai akan kayak 10. Sebutin pun tak malakan. Cuma nyaman hati itu yasta'nisu bil fadail, hati itu merasa jinak dengan fadilat-fadilat walaupun sekedar mendengar. Nah, barang siapa membaca waqiah setiap imam maghrib baru subuh, maka rezeki akan luas, lancar, nyamannya didangat. Padahal seorang amalkannya belum. Ya lah, dia masih dalam keadaan kismen lagi. Karena sudah nyaman lah. Fadilat. Jadi sengaja mencari materi yang seperti itu supaya orang banyak jemaah lah, menarik jemaah jangan. Jangan. Kadang apa juga itu banyak jemaah itu makan sorangan juga. Itu perhatikan di mana kayak ini nih. Nang kayak Allahu Akbar ini salah. Allahu Akbar ya. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada wawa di situ. Makanya wajib belajar masalah takbir. ويجب على الأقرص تحريك لسانه وشفتيه لها ولهته بالتكبير. Dan wajib atas orang akras yang bisu menggerakkan lidahnya, bibirnya dan rahangnya dengan mengucap takbir qadra imqani, sekedar kemampuannya. Kayak katanya kawak wajib disembahyang. Ini masih karena kitab lagi orang bisu ini main. Nang paling sakit orang buta orang tuli. Ini kadang-kadang kitab gini. Kalau buta masih kawa dibisikin telinga. Tuli masih kawa pakai isyarat. Ya kan? Coba orang buta lawan tuli. Nah kayak apa itu? Kada sampai kada bulu dakwah mana? Kada sampai dakwah.
Nah, udah sampai dakwah, kasihan lah. Qala fi syarhil muhadzab wa qad hukmu tasyahhud wa salami wa sa'il al-karih. Nah, seperti ini juga wajib hukumnya bagi orang yang bisu tadi. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, hukum tasyahudnya, salamnya orang akhras dan bacaan zikir-zikir yang lain. Ayo buku limitai. Buku limitai. Nah, penting ada gayanya gini. Jangan kalah dia. Orang uap juga. Orang berbunyi ayo kan bisa uap. Ya kisah sepicak mantap mata kalat mata nah aja. Jadi nong picak kalat dahi. Asal kalat aja kisahnya. Kalat dahi ya. Wa yusannu rafu yadayhi fi takbiri hadwa mankibai. Nah, ini hukumnya sunnah. Nah, cuman ini menyampalang mari sederhana lah karena ada lawazimnya masalah takbir, lalu dikisahkan masalah sunnah. Disunatkan mengangkat dua tangannya dalam takbirnya hadwa membetuli mankibai dua bahunya. Allahu akbar. Ini membetuli ini. Betulilah. Li hadis Ibnu Umar an-Rasulullah kana yadi hadwa ki idza tahassalah. Karena Rasul itu apabila mengangkat dua tangannya membetuli dua sembahyang, dua bahunya apabila sidin memulai sembahyang. Tuh, ada. Qala fi sahih Muslim wa ghairihi makna hadwa mankibai ayu hadhiya atrafa asabi'atihi ala udunai, bahwa membetuli ujung-ujung jarinya lah, ujung-ujungnya betuli lah udunai, bagian atas daripada telinganya. Ngerti ya Pak? Nah, jujur enggak? Cermin baik-baik. Jangan senam aja, senam di depan cermin, sembahyang. Atau live di TikTok. Jangan umrah aja, live ya lah. Haji itu jangan sembahyang ya. Allahu akbar. Itulah. Itu mana atraf, mana apa? Hadwa mankibai. Wa ibhamahu dan membetuli oleh dua jempolnya itu nang musalli tadi, syahmatai udunai, dua syahmah nih benar. Nah, membetuli di bawah pas lah. Warahatah, dua telapak tangannya mankibai, dua bahunya membetulilah. Dua bahunya. Allahu akbar. Wazala hadwa ma tasha min mujamah wal asah fi waqti rafi, itu logatnya wazal hadwa jalisi hadwa adalah maksudnya. Nah wal asah, nah tapi pendapat yang paling sahih fi waqti rafi, pada waktu mengangkat rafa'ahu ma'ibtidi bi takbir, mengangkat dua tangannya itu serta memulainya akan takbir. Allah, nah mulai Allah angkat. Itu pendapat sahih. Nah, wasani yarfa'u, pendapat yang kedua, ia mengangkat, berarti sahih nih, mengangkat qabla takbir. Angkat dulu, wa yukabbir ma hatiyade, karena takbirnya itu wayah turun tangan. Allahu akbar. Nah, juga itu sahih ya. Tapi yang lebih sahihnya mulai bawah Allahu akbar. Pendapat pertama, pendapat itu paling sahih. Pendapat yang kedua sahih, tak kurang pada tadi. Ma'angkat itu kan baca-baca. Nah, wayah turun Allahu akbar. Iya. Sama modelnya dulu. Baik mulai awal ya lah. Nah, baik mulai awal. Sama modelnya. Sawa'un 'ala awal intaha takbir mal hati amla. Nah, sama ada atas yang pertama itu habis takbir serta turun atau ada. Wakila yusuntihu ma'an. Nah, seperti mengatakan disunatkan habisnya itu bisna kedua itu ma'an beimbai ya. Beimbai sama deh kedua-duanya. Jadi wayah turun. Jadi wayukabbir mahadiyadeh wasawa'un 'ala al-awwal, sama atas yang pertama al-asah tadi lah. Habis takbir itu serta turun atau kada, serta turun tangan atau kada. Setukil mengatakan habisnya itu beimbai keduanya lah.
Itu sunat saja bang lah, sunat. Itu di bawah adalah lau taraka hatta ata bi ba'd dzikri sunnah rafu aidan bi wa yukabbiru ma haqqi yadayhi ay wa yakunu in mana yang humairahnya wa yakunu intihauhu ma ma'a li alla yaqdu juz'a min as-salati bila dzikrin. Nah, jadi adalah nang turunnya tangan tadi di situ adalah habisnya takbir, intiha habisnya dua tangan tadi berimbai supaya ia jangan sampai kosong dari geraknya sembahyang itu tanpa zikirnya. Keduanya ini Allahu Akbar. Ya, yang pertama, yang kedua Allahu Akbar. Nah, lah. Kedua. Jadi yang pertama Allahu Akbar. Nah, itu yang andak akbarnya tuh, yang pertama. Terus wa yajibu qarnun niyyati bitakbir, wajib menyertakan niat itu dengan mengucap takbir. Yakni yajibu qarnuha, wajib menyertakan niat itu di awalihi, di awal takbir Allah, mulai alif Allah. Nah, di situ hakikat harus hadir, bermaksud betul-betul mengucap alif itu ada niat bersengaja mengerjakan fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib di situ. Wastishabuhuma ila akhir, dan menyertakan niatnya sampai akhir takbir. Allah mulai alif Allah sampai alif sampai bar itu di situ niat ikam nang maksud ikam bujur sembahyang fardu zuhur, nang maksud fardu. Lalu tak ingin jelas itu waktu apa? Nah, itu sampai habis. Nah, ini pendapat yang paling sahih lah. Nah, pendapat yang paling sahih. Kama fi rawdah, tapi wa asluha wal mu'rar wa ghairu wa qila yakfi qarnuha bi awal. Cukup awalnya sudah. Bila ada awalnya itu Allah mulai alif timbul, bermaksud di hatinya itu hendak sembahyang fardu zuhur. Nah, wala yajibu istishab ila akhir, kada wajib mengekalkan istishab itu. Nah, isbat kalau bisa dipikirkan al baqa'u makana ala maka karena mengekalkan apa yang dulu seperti yang dulu juga di akhir itu. Wala yajibu istishab ila akhir. Wa qila yajibu basutu alaihi wa yatasarru qarnu bi awli bi istadira ma yanwi qabila wa satu til mengatakan, nah ini pendapat til lah. Nah, jadi menurut sebagian ulama, mana tadi? Wa qila yakfi qarnuha bi awwaliha, cukup menyertakan niat itu bi awwalihi, di awal takbir mulai Allah. Nah, di awalnya aja. Nah, la yajibu, kada wajib menyertakan niat itu ila akhiri, sampai akhir takbir. Wa qila, dan qil pendapat qala ulama gitulah. Berkata sebagai ulama, yajibu basuha, wajib uraikan, membentangkan atas itu niat, alaihi atas itu takbir lah. Nah, ini satu kali ketiga lah. Wa yatasawwaru. Nah, lalu bagaimana ilustrasinya, tasawurnya, rupa-rupanya, jar guru bari baga-baganya, bentuknya.
nang qarnu habi awal, menyertakan niat di awal takbir kayak apa, menyertakan masaknya di endaklah bi an yastahdira ma yanwiqat kubailah, bahwa menghadirkan orang nang musalli sembahyang itu mayanwi apa nak ia niatkan kubailahu, berbetulan lawan takbir. Kenapa mereka niatan itu maksudnya apa? Fardu maghrib. Nah, jadi waktu fardu maghrib itu ikam hadiratan hati ini sadar betul aku ini fardu maghrib, fardu zuhur. Jangan terus bilang dari ini hayalnya jemaah makmum malik imam takbir berarti Allah akbar. Nah, ada tahunya, ada tempat berbujur bermaksud nampak ta'aruf ta'innya itu. Nah jadi diuraikannya kan niat paling apa nang maksud ikam berbujur sembahyang, fardunya, ta'innya, fardu itu fardu nih, ta'innya fardu apa? Zuhur, asar, maghrib. Nah beda lawan sunat mutlak itu sudah dimaksud itu sekali usalli selesai deh. Nah kemudian as-salisah al-qiyam fi fardil qadir wallahu a'lam. Berdiri pada sembahyang fardu orang yang mampu. Berarti sembahyang sunat ramai ada wajib berdiri, boleh berduduk walaupun ini mampu. Tapi pahalanya separuh. Nah, separuh. Mungkin ada uzur. Nah kalau uzur ya ada apa? Nah itu namanya kalau kawasan berdiri. Al-Fatihah.